dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita menyenangkan sengsara Tuhan, Minggu Palma. Dan Minggu Palma selalu diawali dengan prosesi di mana kita mengingat Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Mari kita mengikuti, merenungkan, tetapi juga semakin memperdalam iman kita dalam perayaan ini. Dengan Palma kita mau bersukacita bersama Yesus yang adalah penyelamat, yang tidak luput dan tidak melepaskan salib. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk daun-daun palma ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah ditangkap, Yesus dihadapkan kepada gubernur. Gubernur itu bertanya kepadanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala,
dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang lain. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Kata Pilatus, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka berteriak semakin keras, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan mantel umum kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, "Salam bagi raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel yang dipakainya itu dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengucapnya, dia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuangnya. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi."
Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyambut, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, jika engkau putra Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jika Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku putra Allah." bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari pukul 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3 berseruan Yesus dan suaranya, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. kemudian datanglah segera seorang dari mereka yang mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut, lalu berkata, Sungguh orang ini putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Yesus. Tidak ada detil-detilnya. Dan ketika kita mendengar kisah sengsara Tuhan, itu orang banyak juga bergabung dengan imam-imam kepala, bergabung dengan ahli-ahli Taurat yang melihat Yesus sebagai orang ini berbahaya, orang ini menghujat Allah. Berteriak juga mereka, salibkan dia. Bisa jadi orang yang sama, bisa jadi juga orang-orang yang pernah mengalami cinta Tuhan ketika di zaman itu. Saya mau merenungkan, mengajak Bapak Ibu untuk sedikit merenungkan dari kisah sengsara yang panjang ini, meskipun yang dibacakan tadi itu singkat. Nanti jika Anda punya waktu, ajalah ambillah kitab suci. Di dalam Matius bab 26 masih dalam kisah sengsara itu, ayat 67 sampai 68. Itu dikatakan begini, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya.
Orang-orang lain menampar dia dan berkata, "Bernubuatlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Penginjil berada di situ bertanya, siapakah yang memukul engkau? Di tengah kehidupan hidup kita sehari-hari, gereja kita, bahkan mungkin juga bangsa kita, dunia kita, pertanyaan siapakah yang memukul engkau ini bisa kita jawab dari berbagai macam pandangan. Bisa jadi yang memukul Yesus itu pada saat itu adalah al-hujul yang memang mereka sangat keras menampar, mudah dibayangkan betapa penderitaan Yesus yang luar biasa. Tetapi bisa juga ahli-ahli Taurat yang juga jelas di dalam kitab suci. Tetapi bisa juga yang menampar Yesus adalah kaum petani. Yang menampar Yesus adalah para tukang bangunan. Yang menampar Yesus adalah para bisnismen yang tidak jujur. Yang menampar Yesus adalah para politisi yang korup. Yang menampar Yesus adalah kita semua yang tidak punya hati untuk orang yang kita kasih sekalipun, apalagi untuk orang lain. Bisa jadi itu adalah jawabannya. Maka kita melihat Yesus yang selalu dan terus-menerus membuka jalan supaya kita itu semangat. Kita selalu melihat Yesus yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Cinta kasihnya tuntas dengan penderitaan. Dan dengan kata lain, dia mau mengatakan bahwa kemuliaan itu tidak pernah lepas dari penderitaan ini. Tetapi dia tidak banyak berkata-kata, siapa yang memukul saya? Oke lah, tidak apa-apa. Dengan kata lain begitu. Yang penting di dalam orang-orang yang memukul saya ada pertolongan. Itu yang menjadi kerinduan Yesus. Dan Yesus tidak menjawab atas pertanyaan ini, tetapi dia menyediakan tubuhnya untuk keselamatan kita yang telah melakukan banyak dosa. Saudara semua, semoga kita hari demi hari sadar bahwa kita beriman akan Yesus, tidak beriman kepada yang lain. Kalau orang beriman kepada Yesus, dia semakin sadar bahwa mencintai tanpa batas itulah ukuran dari orang Kristiani. Ukurannya adalah mencintai tanpa batas seperti Yesus, meskipun tidak mudah, meskipun hari-harinya banyak mengalami kegagalan, tetapi Yesus telah menjadi teladan bagi kita. Tuntas, selesai. Bahkan dia mengalami seperti kebanyakan kita juga alami. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita mempunyai pertanyaan, mengapa engkau meninggalkan aku, Tuhan? Yesus juga mengatakan yang sama. Tuhan Allah kita juga dalam Yesus mengatakan yang sama. Yesus mau menyatukan sebenarnya penderitaan kita yang tidak seberapa dengan penderitaan Dia. Tapi dengan kata-kata mengapa engkau meninggalkan aku, jawabannya jelas, Allah tak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah untuk orang yang setia di dalam hidup iman, di dalam pergulatannya menyediakan hari Paskah yang cerah, hari kebangkitan, kemuliaan.
Itu yang kita nantikan dalam hidup kita. Dan semoga kita semua memperolehnya. Tuhan yang berkati.